Jumpa kembali di MC Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan dengan tema teman-teman. Upah mengikut Tuhan adalah melakukan firman tanpa ada pengharapan dari jiwa kita sekecil apapun gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu teman. Jadi ujungnya mengikut Tuhan gitu. Ya, melakukan firman Tuhan tanpa ada pengharapan apapun dari diri kita sendiri gitu. Nah, ini saya coba dapatkan impresi dari kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 19 ayatnya 27 sampai 30. Coba teman-teman baca dulu. Nah, ini judulnya teman-teman, upah mengikut Yesus. Tapi kalau saya universalkan berarti upah mengikut firman gitu. Jadi firman Tuhan. Bagaimana kita upah mengikut firman Tuhan gitu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Gitu. Itu firman bunyi gitu. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi konsekuensi dalam hal mengikuti firman Tuhan, dalam hal melakukan firman Tuhan, itu ada kecenderungan seperti itu teman-teman. Bahwa setiap orang yang karena namaku, ini di ayat 29-nya gitu. Dan setiap orang yang karena namaku, nama Tuhan gitu, meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuannya, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya berarti usahanya teman-teman, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita menyimak dari ayat yang 29, resiko atau konsekuensi mengikut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu ada resiko seperti ini teman-teman. Jadi bukan hal yang aneh gitu apabila di dalam satu keluarga akhirnya ada yang fokus untuk melakukan firman Tuhan, keluarga yang lain akan mencemooh, akan menindas, bahkan akan mengata-ngatai bahwa ini orang memang aneh gitu. Memang banyak teman-teman orang dunia katakan bahwa kalau kita mau hidup wajar, ya jangan memperdalam firman Tuhan gitu. Karena kalau masuk ke dalam firman Tuhan, konsekuensinya itu orang akan dianggap hidup tidak wajar gitu. Karena apa? Karena kembali lagi, apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-firman Tuhan, apabila kita sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan, memang Tuhan itu menargetkan hidup manusia itu bukan dengan kesusahan duniawi seperti orang dunia pada umumnya inginkan teman-teman. Jadi Tuhan targetkan kita itu bagaimana untuk dapat memperoleh hidup kekal di dalam akhirat nanti. Jadi beda sekali teman-teman. Sukses duniawi itu hanya sebagai tambahan saja gitu. Kalau bagi perintah peraturan firman Tuhan itu, kesuksesan duniawi adalah bukan target, bahkan tambahan saja gitu. Tambahan yang Tuhan beri kepada kita gitu. Nah, target kita adalah mencari gitu. Bagaimana mencari Tuhan dan firman-firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu. Nah, jadi beda sekali. Nah, waktu kita masuk ke dalam menggeluti perintah peraturan firman Tuhan dalam hal melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya yang tadi teman-teman. Ada risiko, ya kita meninggalkan apa yang ada sekarang, dan bisa saja kita ditinggalkan teman-teman. Bukan kita meninggalkan, tapi kita bisa juga ditinggalkan oleh keluarga-keluarga kita gitu. Jadi wajar saja kalau seorang suami misalnya ditindas, dicemooh, dikata-katai oleh istrinya gitu. Seorang istri juga bisa seperti itu teman-teman. Seorang anak juga bisa dibegitukan oleh orang tuanya. Orang tua juga bisa dibegitukan anaknya. Itu semua sebenarnya cuma karena kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, ini firman di kitab Matius pasal 19 ayat 29, firman sudah katakan seperti itu gitu. Mengatakan seperti itu. Bahkan di ayat 30-nya teman-teman,
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah ini juga banyak kejadian di teman-teman gitu, teman-teman kalau sharing. Jadi bisa saja orang mengenal Tuhan, orang melakukan firman Tuhan belakangan itu. Padahal yang lebih dahulu, yang sudah mungkin beberapa tahun lebih dahulu atau belasan tahun lebih dahulu, bahkan mungkin puluhan tahun lebih dahulu, bisa-bisa tertinggal, teman-teman. Ya dia cuma bicara di mulut saja bahwa dia percaya Tuhan, ya dia dipercaya di mulut bahwa dia tahu Tuhan, padahal dia belum mengerti akan Tuhan itu apa dan firman Tuhan itu apa gitu. Nah ini banyak sekali kejadian di dunia ini seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena mereka fokus prioritas satunya itu adalah bagaimana hidup di dunia ini gitu. Bukan memikirkan bagaimana Tuhan mau hidup di akhirat nanti gitu. Jadi selalu akan terjebak ke dalam pola-pola dunia gitu. Sedangkan pola dunia adalah ya bertentangan sekali gitu dengan dengan pola akhirat. Itu bumi langit. Banyak firman yang katakan seperti itu gitu. Pasti bertentangan. Ini saya udah baca di kitab Matius 19 teman-teman dari ayat 27 sampai 30. Nah, ini terkait teman-teman dengan kitab Roma. Coba kita cari kitab Roma ayat pasal 8 teman-teman, kitab Roma pasal 8 ayatnya 24 sampai 30 teman-teman. Coba saya baca secara universal juga. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya gitu. Nah ini kalau kita udah lebih ke dalam lagi teman-teman. Jadi pengharapan itu kalau yang sudah dilihat namanya bukan pengharapan gitu. Toh sudah terlihat gitu. Yang firman katakan di sini adalah pengharapan yang memang kita tidak pernah terlihat gitu. Nah ini yang apabila kita geluti dalam hal pengenalan pengertian akan firman Tuhan lebih dalam lagi, dan kita berani untuk beriman melakukan firman Tuhan lebih berani ya nanti berujungnya gitu teman-teman. Jadi akan ketemu dengan ya pengharapan yang bukan di level-level pengharapan yang seperti pada umumnya orang-orang dunia sekarang gitu. Orang dunia kan pengharapannya udah lebih jelas gitu bahwa ukurannya misalnya target dunia itu misalnya pengen sukses duniawi, ya pengen bagaimana hartanya bisa berlimpah, bagaimana supaya hartanya tahtanya bisa dihargain orang gitu, bagaimana pemenuhan nafsu dunia dapat lebih terpenuhi gitu. Kan itu kan pengharapan yang firman katakan itu terlihat teman-teman. Tapi ada satu titik waktu kita mendalami pengertian akan firman lebih dalam lagi, akhirnya kita sendiri sampai nggak tahu teman-teman apa sih yang kita harapkan gitu. Karena harapannya belum nampak gitu, belum kelihatan bahwa ada hal-hal yang memang nampak yang kita mau uber. Kenapa? Karena kita tidak mengerti gitu. Yang saya rasakan belakangan ini seperti itu teman-teman. Jadi jiwa saya itu sudah tidak bisa mikirkan apa sih yang saya harapkan lagi, juga udah nggak bisa gitu. Jiwa saya berarti kan pikiran, perasaan dan kehendak saya udah tidak bisa teman-teman. Berarti pengharapan itu berpindah dari jiwa, dari area jiwa sudah masuk ke dalam area roh. Nah pengharapan area roh ini yang kita tidak bisa baca teman-teman. Jadi mau apa gitu ya, jadi kita cuman ya hidup ya sudah tiap hari ya belajar gitu, belajar bagaimana mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, bagaimana coba lebih berani melakukan firman tiap hari, cuman begitu aja teman, tanpa mengerti pengharapannya apa gitu. Ya waktu dulu saya masih mengharapkan ya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan sukses duniawi. Ya setelah sukses duniawi pun dilalui, pengertiannya dilalui, ya saya masih mengharapkan juga bagaimana untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Tapi kalau sampai titik ini setelah saya 20 tahun mencari Tuhan, coba menggali pengertian akan firman Tuhan, ternyata bukan itu loh teman-teman. Jadi kuncinya itu bukan cuma berhenti bagaimana kita mendapatkan berkat duniawi seperti pada awalnya, dan pada ujung berikutnya kita mengenal bahwa keselamatan akhirat lebih penting, berarti kita pengen berkat rohani gitu. Tapi kalau saya yang rasakan hari ini bukan itu gitu. Target kita itu bukan hanya berkat duniawi atau berkat rohani. Ya target itu ya memang kalau kita dewasa rohani, ya kita melakukan saja gitu apa yang Tuhan suruh. Kenapa kita melakukan apa yang Tuhan suruh? Ya memang Tuhan itu Tuhan gitu. Ya jadi kalau kita udah menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan, ya kita itu berarti dari Tuhan, ya oleh Tuhan untuk Tuhan gitu. Jadi udah terkunci habis gitu.
Nah ini sama aja mungkin kalau dirasakan orang dunia, kalau kita-kita yang dekat sama orang tua gitu, ke ayah atau ke ibu, sama bener. Konsekuensinya, kenapa sih kita mesti sayang ke mereka gitu? Susah-susah ngomong gitu. Ya itu memang dari bawaan kita seperti itu. Nah itu di area jiwa kan, bagaimana anak terhadap orang tua di jiwa gitu. Tapi kalau Tuhan itu kan bukan di jiwa, benar. Tuhan itu ada di roh gitu. Jadi satu titik ada pemikiran di roh seperti itu gitu. Kenapa kita kok mau seperti itu ke Tuhan? Ya karena memang kita tahu gitu. Ya kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang kita harapkan gitu. Tuhan yang tahu. Ya jadi kita pengen ini itu pun Tuhan bisa kasih. Masalahnya ya apakah benar yang kita minta ini itu benar gitu. Benar yang kekal, benar yang selamanya gitu. Takutnya kan benarnya cuma temporary lagi gitu. Seperti orang-orang dunia yang berpikir bahwa kesusahan duniawi adalah kebenaran gitu. Ya bagi orang dunia sukses duniawi adalah kebenaran. Tapi begitu masuk ke dalam orang rohani, bukan berarti kesusahan duniawi itu adalah kebenaran gitu. Keselamatan akhirat adalah kebenaran. Tapi setelah itu gitu, setelah lewat dari itu gitu. Nah ini yang jadi akhirnya semua question mark, semua tanda tanya, teman. Pengharapan yang memang kita tidak tahu gitu, apa yang kita harapkan. Nah ini adanya di dalam roh, yang tahu ini pasti roh Tuhan, pasti Tuhan itu. Nah ini akhirnya kita ya balik lagi, kita punya iman bahwa kita percaya bahwa apa saja yang kita minta Tuhan akan kasih gitu. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita minta itu benar gitu? Ya, apakah benar dalam arti kata abadi, kebenaran yang abadi? Nah ini yang kita jadi agak mikir, teman, agak takut, agak khawatir untuk minta ini itu ke Tuhan gitu. Ini pengalaman saya seperti ini, teman-teman. Coba saya bacakan lanjut lagi, teman-teman, supaya bisa lebih itu. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ini firman udah dalam sekali nih, katakan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah kalau kita tidak tahu apa yang kita harapkan, ya kata firman kita jadi akhirnya tekun, mesti bertekun gitu. Ya harus terus aja bersandar sama Tuhan, karena kita nggak ngerti gitu. Apa yang kita harapkan pun kita nggak ngerti gitu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tuh bahkan berdoa aja kita bingung, teman. Berdoa minta apa gitu, kita bingung gitu. Ya nggak ada yang diminta gitu, akhirnya nggak ada yang diminta gitu. Ya sudah, tiap hari cuma begitu saja gitu. Jalankan mendalami pengenalan firman Tuhan, yang melakukan apa yang perintah peraturkan oleh firman, ya cuma gitu saja gitu. Sama sekali berdoa pun kita nggak ngerti kok, minta apa gitu, nggak ngerti gitu. Nah ini, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keunggulan yang tidak terucapkan. Jadi waktu kita dalam kondisi begitu, ya kita secara tubuh kita gitu, mulut kita, bibir kita, lidah kita nggak bisa ngucap apa-apa, teman. Jiwa kita, pikiran, perasaan kita, kehendak kita juga tidak bisa ucapan apa-apa gitu kepada Tuhan. Jadi hanya tersisa roh saja. Ya roh ini yang kita juga nggak ngerti gitu. Ini roh ini berkaitan langsung dengan roh Tuhan gitu. Roh kita yang roh kita sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ya cuma bisa begitu gitu. Apa yang didoakan nggak ngerti juga gitu kita orang. Nggak tahu, teman-teman. Ini saya sharing seperti ini buat saya pribadi, ini pengalaman tahun ini ya, awal-awal tahun ini. Beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, jadi saya sampai kadang-kadang saya minta rohani ke Pak Joshua gitu. Kadang-kadang saya cerita, kok saya aneh ya, kok ngalamin seperti ini, mungkin ini. Kalau Pak Joshua bilang sih, ya itu namanya sudah bisa lebih bisa menyangkal diri katanya, seperti itu. Tapi kalau buat saya lebih tepat kalau ya ini saya baca di kitab Roma 8 gitu. Kitab Roma pasal 8 ayat mulai 24, teman-teman, sampai 30 itu ya bunyinya begitu tuh, lari-lari ke situ gitu. Jadi ini yang lebih tepat dan ya ini yang saya rasakan gitu. Apa yang saya rasakan hari ini ya adanya di situ gitu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya benar, teman-teman, saya merasakan ini gitu. Jadi yang nggak tahu kayak orang ya itu tiap hari ya jalan aja begitu gitu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus gitu. Jadi si roh Tuhan itu seperti itu gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu. Jadi kalau orang yang sudah ngalamin kayak begini, katanya sih, jadi ya karena kita mengasihi Tuhan gitu, lebih dari yang lain, itu satu. Kedua, karena kita terpanggil gitu, katanya yang sudah ngalamin seperti ini gitu. Firman katakan seperti itu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah ini kalau kita universalkan teman-teman, sebab semua orang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan firman Tuhan gitu, dengan firman Tuhan, supaya gitu firman Tuhan itu menjadi apa yang sulung, berarti menjadi satu contoh, satu teladan gitu, satu teladan untuk kita semua gitu. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Jadi kita ini mesti hidup dengan meneladani apa yang firman kita peraturan, dan kita harus berani melakukan itu gitu. Jadi firman itu adalah teladan, dan itu adalah yang sulung gitu, yang di depan kita ya untuk melakukan itu. Nah kalau dalam kitab Nasrani kan mungkin bicaranya kan itu kan Yesus gitu. Tapi kalau cerita saya universalkan ke agama lain, ya firman Tuhan gitu. Firman Tuhan harus ada di depan kita, ada di sebagai panutan kita, sebagai tuntunan kita gitu. Dan mereka ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi kalau orang sudah memang benar mengasihi Tuhan dan memang benar mengalami seperti ini, ya bahwa ya Tuhan firman katakan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Teori rohani firmannya katakan begitu teman-teman. Meskipun ya kita kalau udah bicara sampai maksudnya dimuliakan Tuhan loh, maksudnya bukan dimuliakan manusia, ya batasnya apa gitu ya, kita mesti bisa bedakan antara dimuliakan dengan manusia oleh orang dengan dimuliakan oleh Tuhan, itu pasti beda teman-teman. Jadi saya sudah bacakan kitab Matius 19 teman-teman, dari ayat 27-30. Nah ini saya cross dengan kitab Roma 8 ayat 24-30, ini nyambung teman-teman. Nah ini kaitannya, saya coba cerita sharing yang terjadi di pribadi saya teman-teman, apa yang saya alami gitu. Saya mungkin kalau dari sisi mengikuti firman Tuhan itu terlambat teman-teman. Beberapa kali dalam sharing saya selalu katakan saya terlambat, karena saya mau lebih percaya Tuhan itu sudah 40 teman-teman, usianya sudah 40, jadi sudah ya nggak tahu, jadi udah mungkin harusnya udah terlalu tua kali, terlalu sepuh gitu. Yang ideal itu mesti kan dari belasan kali ya, mungkin 20, 30. Tapi realitanya kalau saya lihat banyak anak-anak gitu, apa ponakan atau teman-teman yang masih muda, kadang-kadang juga umur segitu nggak nyari Tuhan, benar-benar nggak ada beda dengan saya. Bahkan banyak teman-teman saya yang sudah usianya sekarang udah 60-an gitu, 55 ke atas, juga kayaknya tidak mencari Tuhan seperti yang saya sedang lakukan gitu. Nah ini saya kadang sering bingung sendiri, apa memang kembali lagi kuncinya tadi di kitab Matius 19 ayat 30 itu gitu, bahwa yang terakhir pun bisa jadi terdahulu, yang terdahulu bisa jadi terakhir. Mungkin itu kali rumusnya itu. Jadi teman-teman yang sampai umur 60 masih tenang-tenang aja, tidak percaya Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau mendalami pengenalan pengertian akan Tuhan, tidak menghidupkan roh Tuhan, saya nggak ngerti. Ya cuma satu, ya kitab Matius pasal 19 ayat 30 tadi gitu, bahwa ya mengharapkan bahwa yang di usia-usia senjanya, di akhir-akhir hidupnya ya bisa jadi terdahulu gitu ya, paling seperti itu. Tapi kan terlalu riskan gak sih kalau kita sampai begitu gitu, sampai sisa waktu kita umur 60 ke 70 ke 80 ini kan masih tinggal 10-20 tahun nih, kalau kita gantung begitu terlalu riskan gak gitu. Nah ini nanti teman-teman mesti renungi sendiri, apakah memang biar tidak mau berubah gitu, atau ya memang udah usianya segini ya wajarnya berubah gitu. Saya kadang-kadang cuma khawatir kalau sudah di atas 55 teman-teman, kok kayaknya menuju ke deadline ya umur 70-80 tahun itu tinggal nggak panjang teman-teman, tinggal 10, 15, 25 tahun gitu. Ini udah nggak panjang gitu. Kalau kita flashback balik gitu 10, 15, 25 tahun, kita masih ingat kok teman-teman. Waktu kita 25 tahun kalau kita pasti masih ingat, teman-teman pasti ingat gitu. Ya kalau teman-teman umur misalnya 40, 25 tahun lalu berarti kan 15 tahun, masa nggak ingat?
Ya waktu umur 50 sekarang ya gitu, 25 tahun, umur 25 juga kita masih ingat gitu. Ya umur 60, 25 tahun berarti umur seberapa? Sekitar 35, kita juga masih ingat gitu, sedang apa. Sebentar sekali hidup teman-teman. Ini mesti teman-teman hati-hati gitu. Nah ini saya mulai masuk sharing aja. Firman di Matius 19:29 yang tadi kan katakan orang yang oleh karena melakukan firman Tuhan sampai meninggalkan sesuatu akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Secara pribadi kita bertemu dengan pribadi Tuhan secara pribadi loh. Jadi lebih daripada bertemu pribadi kita dengan bapak atau ibu atau istri atau anak-anak dan keluarga yang lain gitu. Jadi ini diumpaman gitu di kitab Matius 19 ayat 29 itu, kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, kita akan ketemu Tuhan secara pribadi kita gitu. Pribadi kita ketemu dengan pribadi Tuhan dan secara pribadi gitu. Itu bisa lebih dekat sekali teman-teman dibanding kita ketemu dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, dengan keluarga kita. Itu beda sekali teman. Kenapa beda? Karena Tuhan itu ada di dalam kita gitu. Beda dengan manusia. Ya istri kita pun tidur seranjang tapi kan di dalam kita gitu. Kalau Tuhan itu kan ada di dalam roh kita. Jadi pasti yang terdekat itu adalah Tuhan gitu. Kuncinya itu. Jadi Tuhan itu adalah yang terdekat dengan kita pribadi gitu. Jadi karena ada roh Tuhan di dalam roh kita. Jadi kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah kita ada roh, nah Tuhannya ada di situ. Tapi kalau istri kita, anak kita, orang tua kita kan tidak ada di dalam kita gitu. Bedanya di situ teman-teman. Jadi kalau kita sudah ada bina hubungan dengan Tuhan, ya akan berasa pasti berbeda sekali teman-teman. Antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan, secara pribadi itu dibanding pribadi kita dengan istri kita atau dengan anak kita atau dengan orang tua kita, itu pasti beda. Gambaran di atas ada yang katakan sangkal diri gitu. Maksudnya adalah hidup dengan tidak berdasarkan tabur tuai saja, tetapi sudah lebih kepada hidup sepatutnya memang harus melakukan firman Tuhan dengan tabur firman tanpa harus harapkan tuayan atau hadiah atau berkat gitu, baik duniawi atau berkat rohani sekalipun juga. Nah ini yang tadi saya katakan, saya coba sharing dengan mentor rohani saya Pak Joshua ini gitu. Pak Joshua cuma ngasih input kalau memang manusia sudah bisa menyangkal diri, manusia itu sudah tidak mengharapkan apa-apa gitu dari berkat gitu, dari berkat yang Tuhan janjikan, bukan Tuhan tidak janjikan gitu. Tuhan janjikan kan tabur tuai. Tuhan janjikan apabila kita menabur ya kita akan menuai. Ya dan apabila kita menabur ya kita pasti ujung-ujungnya orang duniawi akan mengharapkan sekali tuai yang berupa berkat duniawi teman-teman. Tapi begitu orang yang sudah lebih dewasa rohani biasanya mengharapkannya bukan berkat duniawi, tapi yang utama itu adalah berkat rohani yang disertai dengan tambahan berkat duniawi. Biasanya kuncinya gitu teman. Tapi kalau yang saya rasakan sekarang, saya share dengan Pak Yosua, ini ada level yang lebih di atas lagi teman-teman. Ternyata waktu kita sudah benar-benar lewatin tabur tuainya level duniawi, berkat duniawi, tabur tuai level berkat rohani, ternyata ada di atas lagi gitu. Nah yang di atas ini yang dikatakan kita tidak mau apa-apa gitu, karena kita bukan gak mau apa-apa, kita nggak bisa ngucapin apa-apa gitu, berdoa minta apapun kita udah nggak bisa gitu. Nah ini kondisi seperti itu kalau menurut Pak Yosua itu adalah sangkal diri katanya gitu. Jadi kita sudah tidak berpikir kita hidup dari sisi kita berpikir dari menyangkal kita, jadi kita taruhkan hidup kita dari sisi Tuhan gitu. Jadi ya kembali ya Tuhan mau apa, terserah Tuhan gitu. Tuhan mau apain kita gitu. Itu kembali ke situ lagi teman-teman. Jadi saya ingetin lagi bahwa yang dimaksud sangkal diri, saya tangkap seperti itu meskipun mungkin bisa salah ya, mungkin bisa salah pengertian dengan Pak Yosua atau salah pengertian dengan teman-teman gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, apakah maksud Pak Yosua sangkal diri itu seperti itu? Karena saya merasakan seperti itu. Saya sekarang ditanya mau apapun saya udah nggak bisa jawab. Kalau Pak Yosua bilang ya kalau sampai kita mau hadiah atau berkat dari Tuhan, ya kita harus menabur gitu supaya kita bisa menuai. Loh itu yang saya bilang, justru saya share itu rasa itu hilang gitu. Yang saya rasa itu hilang gitu. Saya juga bingung gitu. Apakah memang yang benar begitu atau ada yang nggak benar gitu ya? Ini kan berjalan nih teman-teman. Kedewasaan rohani yang menyebabkan kita harus percaya dan taat serta takut Tuhan seperti orang dewasa hormat kepada orang tuanya. Tadi saya sudah singgungkan bahwa kita sebagai manusia punya orang tua,
bicara kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ya kita secara kejiwaan, pikiran, perasaan, dan kehendak kita terhadap orang tua kita, kalau kita orang benar gitu, orang baik, orang benar, kita pasti nggak nuntut apa-apa dari orang tua kok. Ya nanti kalau kita bayar rumah sakitnya mesti gini, kita nggak pernah mikir begitu kok. Kenapa? Ini memang itu kewajiban kita, kewajiban anak terhadap orang tua gitu. Ya hormat kita terhadap orang tua memang harus seperti itu gitu. Nah terhadap Tuhan juga kalau saya tangkap seperti itu gitu. Ya ketuhan itu bukan pengen ngarepin hadiahnya atau berkatnya gitu. Ya awal-awal boleh dah boleh. Kalau kita tidak dibujuk dengan berkat duniawi, kita nggak mau nyari Tuhan. Biasanya kan gitu. Setelah kita sudah mengerti lebih dalam, biasanya kita udah ngerti, oh bahwa berarti yang ditargetkan itu bukan berkat duniawi, tapi berkat rohani. Nah Tuhan masih nyiapkan tambahannya, kita juga masih mengharapkan tambahannya. Nah tapi level lebih lanjut lagi, lebih dewasa lagi, kita udah nggak mikirin itu teman-teman. Kita udah tidak mikirkan berkat rohani, kita tidak mikirkan berkat duniawi gitu. Ya kita bicara ya sudah, kita memang semua sepatutnya gitu, sewajarnya kita memang mesti hormat ke Tuhan. Ya cuma itu saja gitu. Ya kenapa? Karena Tuhan ya Tuhan gitu. Tuhan itu bukan orang tua kita, Tuhan itu Tuhan gitu. Tuhan itu ya yang menciptakan kita. Ya kita dari Tuhan untuk Tuhan oleh Tuhan gitu. Dari Tuhan oleh Tuhan untuk Tuhan. Jadi nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkelit apa-apa. Dan yang mengatakan begini udah bukan jiwa lagi, dan levelnya itu sudah ada di area roh gitu. Nah ini satu level di atas orang tua ya. Berarti tadi kita hormat kepada orang tua, levelnya ada di jiwa. Tapi kalau hormat kepada Tuhan, levelnya ada di roh gitu. Jadi udah beda sekali gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian serta tingginya tingkat iman kita yang akan membawa kita kepada pengharapan yang tidak terlihat gitu. Pengharapan hidup kekal yang tidak tahu bagaimana harus diharapkan gitu, harus diharapkan, bahkan bagaimana diminta dalam doa pun udah nggak bisa teman. Nah itu firman tadi udah katakan kan, yang tadi di kitab Roma tadi kan udah katakan memang udah nggak bisa katakan apa-apa gitu. Kita udah nggak bisa minta apa, cuman roh kita aja gitu. Roh kita dengan roh Tuhan yang terus gitu. Meskipun kita di jiwa kita nggak bisa ketangkep gitu. Di tubuh kita lebih gitu. Jiwa kita aja nggak bisa nangkep kok. Nah, hanya ada dorongan dari roh kita yang tahu maksud roh Tuhan, sampai jiwa kita tidak dapat ucapkan dan keluhkan segala sesuatu yang kita pikirkan dan rasakan gitu, serta apa yang kita kehendaki. Kita udah nggak ngerti apa-apa teman. Ya itu tuh kayak kosong aja gitu, kayak ngalir aja gitu. Sampai saya takut, saya khawatir gitu, sampai saya kemarin malam sengaja gangguin Pak Joshua untuk sharing ini. Pak, saya kok mengalami seperti ini gini, kok apa nggak aneh gitu. Ya ini ya saya nggak ngerti. Minggu-minggu ini saya seperti ini, apakah bulan depan terus berubah lagi jadi mengharapkan berkat duniawi, berkat rohani? Ya saya nggak ngerti. Coba saya sharingkan bahwa saya alami seperti ini, dan ternyata kalau menurut versi Pak Yosua itu namanya sangkal diri, tapi kalau versi saya ya ini lebih tepat di kitab Roma 8:24 sampai 30 tadi teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang rahasia yang kita tersembunyi ya, yang memang mesti diungkap oleh Tuhan gitu. Kalau tanpa ada Tuhan nggak bisa gitu. Karena pengharapan yang tadi dikatakan kan pengharapannya di dalam roh itu pengharapannya sudah tidak bisa kita baca. Kalau pengharapan dalam jiwa dan tubuh itu kan kelihatan ya. Kalau tubuh berarti masih kelihatan sekali duniawinya gitu. Kalau urusan jiwa masih bisa urusan rohaninya gitu, berkat rohani. Tapi kalau udah roh ini udah nggak bisa teman. Ini udah bukan berkat rohani, bukan berkat duniawi, tapi ya berkat yang benar-benar yang dari Tuhan langsung gitu. Apa? Nah ini yang nggak bisa tidak bisa diharapkan, tidak bisa dikeluhkan, dan tidak bisa diucapkan gitu. Nah ini sharingnya jadi agak ribet nih Bang Dini, karena memang ada di posisi seperti itu. Cuma saya lebih baik sharingkan supaya teman-teman juga nggak bingung gitu, bahwa ada momen ya kita akan mengalami seperti ini gitu. Dibutuhkan pengalaman seperti ini untuk benar-benar kita buktikan kasih kita bagi Tuhan yang sebenarnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita bicara di firman di Roma 8:24-30 itu satu bukti teman-teman, bahwa satu bukti bahwa kita memang mengasihi Tuhan gitu. Ya itu bahwa di sini kan dikatakan begitu tuh. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia gitu. Jadi orang yang sudah mengalami seperti itu adalah ya satu bukti bahwa kita memang mengasihi Dia gitu. Kita bukan pengen Tuhan, kita pengen Dia, kita pengen Tuhan cuma karena berkat rohani atau duniawi, bukan itu gitu. Karena memang kita mengasihi Dia gitu. Udah nggak ada hitungan apa-apa.
Ya karena memang kita mengasihi dia, kita menghormati dia. Coba udah gitu aja gitu. Ini maksudnya begitu teman-teman. Jadi satu titik kita akan alami seperti itu gitu. Sebagai orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, sebab firman katakan di Roma 8:29, nah yang ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran firman-Nya gitu, firman Tuhannya, supaya firman-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak kita gitu. Jadi intinya begitu teman, di ayat di Roma, kitab Roma 8:29, apabila saya universalkan, ya kata-katanya begitu. Orang yang Tuhan pilih ditentukan Tuhan dari semula untuk menjadi pelaku firman Tuhan tanpa pengharapan apapun juga dari jiwa kita gitu, dari jiwanya gitu. Itu yang saya mengerti seperti itu. Jadi ada satu titik teman-teman, nanti teman-teman juga akan rasakan seperti saya bahwa pengharapannya kita ini itu yang tadi diurai, kalau bicara hadiah atau berkat itu, ternyata tabur tuai itu bukan cuma berujung bagaimana mendapatkan berkat duniawi bagi yang masih anak-anak rohani, tapi begitu dewasa rohani naik lagi satu level, bagaimana mendapatkan berkat rohani nomor satu, ya sebagai berkat duniawinya berarti sebagai tambahannya. Nah di level 3-nya mungkin yang udah lebih dewasa lagi gitu, ya lebih berpikir bahwa yang penting berkat rohani, ya tidak perlu mikirkan berkat duniawi gitu. Tapi ternyata ada level yang keempat yang hari ini saya sharingkan teman-teman, sudah tidak terlalu mengharapkan berkat rohani atau duniawi apapun juga, bahkan tidak mengerti apa yang diharapkan aja, nggak ngerti gitu. Jadi kembali ya terserah Tuhan saja gitu. Nah ini yang terjadi di Yesus waktu disalibkan. Jadi kalau Yesus katakan kepengennya dia, jiwanya dia gitu, sebagai manusia 100% manusia, dia pengen seolah ya diluputkan dari salib gitu, karena nggak mau mati di kayu salib kan. Tapi kalau bicara udah ujung-ujungnya, dia juga sama kok, dia nggak ngerti nanti gimana gitu pengharapannya. Ya ujungnya dia serahkan balik ke Tuhan, ya biarlah yang Tuhan kehendaki terjadi pada diri dia gitu. Oke? Mungkin pagi ini saya coba sharing begini, mudah-mudahan bisa tertangkap maksud saya gitu, karena buat saya pribadi juga ini beberapa minggu ini saya itu galau sekali. Ini kenapa saya kok ngalamin gini-gini, yang tadinya bersuka-suka cita pengen nguber target sukses duniawi, mendapatkan berkat duniawi, ternyata salah. Begitu dewasa rohani sedikit kita roba lagi, oh bukan gitu, berarti saya mesti mendapatkan berkat rohani plus tambahannya duniawi. Itu yang tahap kedua tuh. Udah, ketiganya saya mau mikir lagi, bukan itu, ternyata yang paling penting berkat rohani gitu. Tapi kemarin minggu-minggu ini saya udah berpikir bukan begitu teman-teman. Jadi bukan berkat duniawi, bukan berkat rohani tambahannya duniawi, bukan berkat rohani, tapi ya berkat yang dari Tuhan yang saya tidak ngerti gitu. Apa yang saya harapkan, apa yang saya keluhkan, dan apa yang saya minta dalam doa saya tidak ngerti. Semoga nanti ada cerita lanjutnya yang lebih detail, nanti saya coba sharingkan lagi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.